Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali, bagi laki-laki. Wah, pintar ibu ya. Rijal, laki-laki. Nasibun, ada bagian. Mimma tarokal walidani, dari apa yang kedua orang tua tinggalkan. Ketika orang tua kita meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, maka laki-laki ada hak di situ. Saya baca di tafsir Ibnu Katsir, itu orang-orang musyrik itu, orang yang nggak beriman lah, itu cara bagi harta warisan itu yang besar-besar saja. Laki-laki kecil nggak dapat tuh. Jadi yang dapat tuh yang gede-gede aja, yang gede-gede, yang sudah besar-besar. Yang kecil enggak. Allah menyatakan laki-laki masih kecilkah, sudah gede, masih remaja, dia punya hak atas harta kedua orang tuanya yang ditinggalkan. Wal aqrabun, begitupun para kerabatnya, kerabat orang tuanya. Sehingga di dalam waris nanti kerabat itu bisa dapat warisan ketika orang tua itu mempunyai anak perempuan. Itu yang membuka itu anak perempuan. Gitu. Allah alam ya, nanti ahli waris lah paham banget tuh. Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu ada hak. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitupun perempuan punya hak juga dari apa yang kedua orang tua tinggalkan. Wal aqrabun, begitupun kerabat yang meninggal itu, paman, bibi, itu nanti bisa dapat itu hukum waris. Yang saya tahu itu yang membuka nanti adalah ketika ada anak perempuan. Itu Allah alam ya. Coba nanti dilihat lagi tentang waris. Mimma qalla minhu au kasur, sedikit ataupun banyak, berikan pada laki-laki dan perempuan itu, baik dapat sedikitkah atau dapat banyak. Gitu. Jangan, wah kamu masih kecil nggak dapat, nggak boleh. Nasibam mafruḍa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafruḍa, sesuatu yang sudah wajib ditentukan oleh Allah, harus diikuti. Laki-laki punya hak, perempuan pun punya hak. Allah alam bisawab. Nanti di bawahnya itu di ayat 11 itu jelas berapa pembagian perempuan, berapa haknya laki-laki. Di ayat 11 tuh. Insyaallah minggu depan. Wa iza hadaral qismata ulul qurba. Namun Allah menyatakan wa iza, apabila namanya pembagian waris, ramelah, ada saksi, tetangga lihatlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadara al-qismata ulul qurba. Di saat lagi pembagian itu hadir tuh, datanglah siapa? Ulul qurba, kerabat tapi yang bukan ahli waris. Nggak masuk dapat waris tapi datang tuh. Ini kata Allah Subhanahu wa taala,
Kalau hadir tuh ulul kurba, keluarga, kerabat lah, tapi bukan bagian dapat ahli waris. Wal yatama, ada anak yatim datang. Datang tuh, cukup datang anak yatim, kemudian kerabat kita yang bukan ahli waris si mati itu, si mayit itu. Wal masakin, orang miskin datang tuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Farzuquhum, beri, sedekahlah kalau memang warisannya banyak. Dibagi kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ulul kurba, wal yatama, wal masakin. Ini orang ini, yatama dan masakin itu luar biasa di hadapan Allah itu. Allah benar-benar memperhatikan banget itu. Makanya jangan main-main dengan yatim dan orang-orang miskin itu. Farzuquhum, beri mereka rezeki, sedekah lah. Namanya lagi pembagian warisan kan. Kalau warisannya banyak kemudian, apalagi membagi warisan duit, warisan tapi berbentuk duit, ramai itu. Dibagi kata Allah. Kalau memang ada di situ hadir ulul qurba, wal yatama, wal masakin. Jangan pelit. Bukan seperti itu. Wa qulu, Allah pesan. Kalau orang tiga ini datang nih di satu bagian warisan itu, katakanlah lahum, kepada mereka, qaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Tidak usah menyinggung. Ngapain lu sini? Misalnya, maaf, resahin aja. Misalnya ini, Allah menyatakan jangan. Qaulam ma'rufa, ngomong yang baik-baik, jangan nyindir-nyindir lah. Takut dibagi-bagi misalnya kan, ahli warisnya khawatir nanti dapat sedikit misalnya ini. Anak yatim datang, orang miskin datang, ulur kurba datang. Ngapain sih kamu? Rasain aja. Misalnya ini. Namanya manusia bisa juga begitu. Makanya Allah pesan, wa qulu qaulam ma'rufa. Berkata dah yang baik. Apa? Jangan menyinggung si dia. Jangan menyakiti hatinya. Kalau memang nggak mau bagi ya sudah diem, mulutnya dijaga, diem. Allah itu luar biasa. Mengenai orang miskin ini ada cerita di dalam surat Al-Qalam ayat 17. Itu ada kisah. Jadi ada orang kaya, ceritanya nih, silakan nanti cek Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 24. Ini cerita tentang orang miskin, luar biasa. Allah perhatian banget sama orang miskin ini. Ada orang kaya bersumpah sama yang dia kenal itu, ceritanya kebunnya mau panen. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Mereka bersumpah tuh akan memetik di pagi hari. Belum ada matahari lah. Fangtoliku wahum yatakhafatuna alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskina. Pergi ke kebun itu mau panen, bisik-bisiklah tuh. Yang si miskin, orang-orang miskin jangan sampai pada ikut. Gitu kurang lebih. Maaf, mungkin dia pelit kan, kaya. Jadi jangan sampai kita nanti panen masih gelap. Ya, kita pergi pagi-pagi ke kebun kita panenin tuh.
Jangan sampai ketahuan orang miskin. Jangan sampai orang miskin ikut. Perlu seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 10, dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Pas nyampe di sana itu, kebunnya itu terbakar itu. Jadi bukannya mau manen, malah gagal total itu. Sampai sana itu, Allah punya kuasa. Itu panen yang mau dipanen, kebun yang mau dipanen, itu pada rusak semua itu. Di malam hari Allah Subhanahu wa taala, karena dia berbisik-bisik seperti itu, Allah punya rencana. Itu bukannya dapat panen hasil kebunnya, malah penyesalan. Kenapa? Pakai bersumpah-sumpah segala. Dan nanti kita panen pagi-pagi gelap, jangan sampai orang-orang miskin pada ikut. Allah yadkhulan nahal yauma, jangan sampai masuk pada hari itu ya. Alaikum miskina, orang-orang miskin bisa masuk. Namun Allah tuh sayang banget itu sama orang miskin. Makanya jelas saya sering sampaikan di surat Al-Maun, di antara kategori orang pendusta agama adalah yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sampai Allah mengklaim bohong dia punya agama. Yad'ul yatim, sama anak yatim amat. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nggak mendorong orang yang punya harta lah, kasih makan miskin tuh orang miskin. Nggak mendorong aja udah kena ayat ini. Apalagi punya nggak memberi. Wala yahuddu, tidak mendorong. Kita nggak punya, misal lihat orang miskin kelaparan lah, kita nggak nyuruh orang yang punya memberi makan orang miskin. Ini kena ayat ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, apalagi mampu nggak memberi. Tangga miskin kelaparan, maaf, dia mampu diam aja, itu lebih parah ini. Bohong dia punya agama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah mendustakan agama dia. Allah alam bisawab. Hati-hati. Makanya tengok kiri dah. Kalau kita mampu, khawatir ada tetangga kita yang miskin, kelaparan lah bahasanya, kita diem aja. Kita mampu berdahal. Ya, hati-hati itu. Kena ayat itu. Yukadzibu biddin. Bohong dia punya agama. Allah alam bisawab. Wal yakhshal ladzina law taraku, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, hendaklah takut meninggalkan min khalfihim, dari sesudah mereka, zurriyatan di'afan, keturunan yang lemah iman ataupun lemah ekonomi. Allah pesan, kalau bisa tinggalkan anak keturunan kita kuat ekonomi dan kuat keimanannya, keislamannya. Jangan sampai meninggalkan keturunan kita zuriatan, keturunan zuriyah ini, keturunan kita sampai kiamat itu. Jangan sampai di'afa, lemah. Sehingga banyak kali tafsir lemah ekonomi, lemah iman. Jangan sampailah lemah iman, lemah Islam. Summa na'udzubillah. Harta mah bisa dicari, tapi iman Islam itu luar biasa itu. Jangan sampai keturunan kita, mudah-mudahan kita meninggalkan keturunan kita semuanya
kuat iman dan Islamnya, begitupun ekonominya. Amin ya Allah ya Rabbal. Khafu alaihim, mereka takut, alaihim, atas kecukupan mereka, takut. Zurriyatan di'afa, falyattaqullah, Allah berpesan, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wal yaqulu, dan hendaklah berkata qaulan sadida, perkataan yang benar, yang jujur. Jaga lisan kita, jangan sampai muncul dari mulut kita kebohongan-kebohongan. Summa na'udzubillah. Apapun, ya, jaga lisan kita lurus, jujur dalam kebenaran. Allah alam bisawab. Terakhir, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Awas nih, yang diamanati harta anak yatim, ingat nih, An-Nisa ayat 10. Hati-hati. Siapa yang diamanati harta anak yatim, ingat ayat ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang yang memakan amwalal yatama, apa Bu? Harta anak yatim. Hati-hati. Kalau kita diamanati harta yatim, hati-hati bener dah. Kalau kita orang mampu, jangan dah. Apalagi mencampur-campurin, nanti kemakan kita dah. Beda kalau kita orang fakir, diamanati, kan kemarin jelas tuh, boleh makan, tapi sekedar apa ya, ala kadarnya lah. Gitu. Allah juga nggak kaku hukumnya. Kalau miskin, kalau fakir, lantas diberi amanah harta yatim, boleh makan, tapi jangan berlebihan. Amwalal yatama zulman, secara zalim, tanpa izin, cari keuntungan pribadi, zalimlah, merugikan. Si anak yatim ini innama ya'kuluna fi butunihim nara. Apa butunihim, Bu? Butunihim apa, Bu? Perut. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'kuluna, sungguh mereka hanyalah memakan, fi butunihim, di dalam perut mereka, nara. Apa, Bu? Api neraka. Summa na'udzubillah min zalik. Hati-hati dah. Apalagi kalau kita urus anak yatim, hati-hati bener dah. Hati-hati pokoknya dah. Kadang manusia kecampurlah dengan harta kita, kemakanlah sama anak kita, keluarga kita, itu neraka semua, api dah. Makan api neraka itu. Innama ya'kuluna fi butunihim naro, dia makan di perutnya itu naro, api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, Allah menyatakan orang yang gemar makan anak yatim, harta anak yatim, mereka akan memasuki sa'ira, api neraka yang menyala-nyala. Summa na'udzubillah min dzalik. Bang, luar biasa kalau amanah mengurusi anak yatim, itu luar biasa pahalanya. Itu Rasulullah jelaskan, saya sampaikan, di akhirat itu berjejer bagaikan jari telunjuk dan jari tengah berjejer dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia bisa menjaga amanah harta anak yatim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.